Hai Sobat Cinggu, jumpa lagi dengan saya Blossom Official 19. Semoga Sobat sukses selalu. Cerita bermula pada saat Gilce menulis surat untuk keluarganya di Joseon. Pada saat menulis, Riang datang dan bertanya, apakah kamu sudah memutuskan untuk kembali ke Joseon? 조선에 돌아가기로 하셨습니까? Gilce menjawab, tidak. Aku harus membalas kebaikan orang yang menyelamatkan aku. 내 생명을 구해준 은인에게 충분히 보답을 해야 하니. Aku menulis surat ke keluarga aku kalau aku belum bisa pulang ke Joseon saat ini. Aku tidak akan pergi. 난 떠나지 않아. Jika aku memang adalah kutukan bagi penerjemah Lee, maka aku juga satu-satunya yang bisa mematahkan kutukan itu. 그 저주를 풀 사람도 나뿐이야. Dan Riang hanya melihat Gilce. Adegan berpindah ke Kaisar Khan, yaitu ayahnya Tuan Putri. Di mana Kaisar Khan sekarang dalam keadaan sakit parah. 무사히 조합을 앞두고 봐라. Di mana dia terlalu banyak berperang. Selain dengan negara Joseon, dia juga berperang atau menjajah negara-negara lain. 검은 샤나에 풀던 뭐가 이라온다. Tuan Putri meminta ke Kaisar Khan supaya Tuan Putri diberikan tanggung jawab untuk mengurus tahanan Joseon. 좌우야 울진 유월로 범인도고 이보. Kaisar Khan berkata, anakku, saya tahu kamu suka berburu tawanan dengan menyamar. Kamu tidak boleh terlalu kejam kepada tawanan atau wanita Joseon karena nanti kita akan kehilangan dukungan publik. 울지 말 그러지. 일간이 군이 목을 내야 탐이. Pada saat memberitahu itu ke Tuan Putri, kan batuk-batuk terus guys. Jenderal dan Tuan Putri panik dan meminta dipanggilkan tabib kerajaan. Adegan berpindah ke Raja Joseon, di mana para menterinya yang dikirim ke King tidak ada kabar satupun ataupun kembali ke Joseon. 별다른 기별이 없는가? Dan menteri-menteri yang di Joseon, mereka banyak yang mengundurkan diri. Lalu Raja meminta ketua sekolah Sung Kyung Kwan mengirim murid-muridnya yang pintar menjadi penasihat lagi. 전하께서 구원하셨습니다. Di mana Yun dan temannya terpilih lagi untuk menjadi penasihat raja dan bekerja kembali di istana. 이번에 명과 몰래 교류한 일로 Tuan Putri menunggu Kaisar Khan yang sedang sakit. Namun keadaannya kritis, sehingga Kaisar Khan tidak selamat guys. Semuanya panik karena Kaisar Khan, Raja King sekarang tidak ada lagi. Dan posisinya sekarang kosong. 칸이 죽다니. Semuanya terkejut. Adegan Gilce dan Jang Yun sedang jalan-jalan melihat pemandangan pegunungan. Dan mereka bercerita-cerita hal yang lucu saat mereka masih di desa Nyungguri. 나랑 이렇게 단둘이 있는데도. Jang Yun dan Gilce saling meledek satu sama lain sehingga membuat mereka tersenyum dan tertawa. 소없는 꼴이 99개 달린 백녀우라더니. Mereka saling memandang dan Jang Yun memegang tangan Gilce. Lalu Jang Yun memeluknya guys. Dan mengatakan, bisakah kita tetap bersama? 이젠 여기서 나랑 같이 있으면 안 될까? Jika kamu tidak suka di sini, maka aku akan ikut denganmu kemanapun kamu pergi. 어디든 당신이 원하는 곳으로. Suamimu meninggalkanmu meski dia tahu kamu ada di Simyang. Maka dari itu, kamu tidak perlu lagi setia kepadanya. 당신 신명에 있다는 걸 알면서도. Lalu Gilce menjawab, pertama aku harus berbicara dengan petugas U dulu untuk mengetahui kenapa alasannya. 무슨 사정인지 얘기를 먼저 듣고 난 연후에. Baiklah kalau begitu. Lagian pula kamu sudah punya suami dan kamu juga punya ayah dan juga punya saudara. Jang Yun berkata itu sambil pergi dan sedih. 동생도 있지. Pada saat malam harinya, Jang Yun sedang mengganti perban untuk lukanya.
Lalu Gilce masuk ke dalam dan melihat Jang Yun. Gilce malu sebenarnya, tetapi karena Gilce ingin mengatakan sesuatu, Gilce berkata, iya, aku mempunyai ayah, suami, dan saudara. 제겐 아버지도 남편도 동생도 있지만 Tetapi juga ada orang yang menyelamatkan hidup aku. Untukmu aku akan senang hati mengorbankan hidup aku, namun 생명의 은인도 있습니다. Jang Yun menjawab, namun kau tidak bisa mencintaiku. Aku tidak pernah berharap kamu mau mengorbankan hidupmu untuk menggantikanku. 당신이 날 대신해 죽어주길 바란 적 없어. Yang aku inginkan adalah... 내가 바라는 건 Lalu Jang Yun memegang pipi Gilce dan mengusap-usap wajah Gilce dan mendekati Gilce terus, guys. Lalu Jang Yun mencium pipi Gilce dengan sangat hati-hati. Setelah mencium pipinya, Gilce mau mencium bibir Gilce pelan-pelan. Gilce hanya diam saja dan memanggil-manggil, tuanku, tuanku. Romantis banget, guys. Tapi pas mau mencium, tiba-tiba ada yang memanggil Jang Yun dari luar. Kocak. Gak jadi kiss dong. Gilce-nya dah deg-degan tuh. Jang Yunnya kalah sama Gujam, belum dapat kiss, kasihan. Kemudian Jang Yun keluar dan ternyata yang datang adalah Kasim, pangeran mahkota. 뭐가 그리 급해서? Kasim memberikan kabar kalau Kaisar Khan sudah tidak selamat dan ini adalah berita besar. 칸이 죽었네. Di mana sekarang King tidak mempunyai pemimpinnya dan Jang Yun terkejut. Begitupun dengan Raja Joseon, mendengar tidak adanya Khan, siapa yang akan menggantikan posisinya dan bagaimana dengan Joseon saat ini. 이제 누가 그 뒤를 잇는단 말인가? Setelah dibahas dan diketahui, Kaisar Khan ternyata memiliki seorang putra berumur 6 tahun dan putra itu naik tahta. 이제 6살 된 칸의 아들이 황위에 올랐으며 Namun karena anak itu masih berumur 6 tahun, lalu yang memimpin King saat ini adalah Dorgon, saudara tiri Hon Taiji. Raja, pangeran, dan Jang Yun semuanya khawatir karena perpindahan kekuasaan ini. 도르고는 직접 황위에 앉을 힘이 없으니 Jang Yun dan pangeran berusaha mencari tahu informasi lewat Jenderal Yun Gilde dengan membawakan hadiah untuknya dari pangeran mahkota. 제자저와의 마음입니다. Jang Yun berkata, aku tahu kamu juga gugup dan khawatir karena Dorgon yang memimpin kekuasaan sekarang. 장긴 둘러 바다 잠비오. Jang Yun berusaha untuk membuat kesepakatan dengan Jenderal Yun Gilde, apalagi nanti pangeran mahkota menjadi raja. Kami akan memastikan hak dan kepentingan semua produk hanya akan diberikan kepadamu. 무쇠 시즈, 장긴복 비안지, 악담비. Kamu, Raja Bupati dan Joseon akan maju bersama. 잉굴다이 장긴 만기. Pertemuan Jang Yun dan Tuan Putri Joseon membicarakan pangeran dan Tuan Putri diperbolehkan ke Joseon untuk menjenguk orang tuanya. 나도 이번에 조선에 갈 수 있는가? Mereka diizinkan ini dikarenakan berkat pembicaraan Jang Yun dengan Jenderal Yun Gilde dan Dorgon. Sehingga Dorgon mengizinkan pangeran dan Tuan Putri ke Joseon. 내가 어머니를 뵙고 오게 해주지 않았는가? Tuan Putri berterima kasih kepada Jang Yun. Lalu Jang Yun bertemu dengan Jenderal Yun Gilde. Jenderal mengatakan, brengsek kamu, kenapa bersikap buruk kepada yang mulia? Yang dimaksudkan ini adalah Tuan Putrinya ya guys. Tuan Putri mengatakan kepada Dorgon kalau dia tidak mau menikah dengan pria Mongolia. Dan dia juga yang bertanggung jawab atas para tahanan Joseon sekarang. Setelah mendengar hal itu, Jang Yun kaget dan terkejut. Untuk apa Tuan Putri bertanggung jawab untuk tahanan Joseon dan maunya apa?
Lalu Jang Yun bertemu dengan Tuan Putri. Jang Yun bertanya kenapa Tuan Putri melakukan itu. 왜 이러는 겁니까? Sebenarnya apa yang Tuan Putri mau dari aku? Dan Tuan Putri menjawab, guys, kamu adalah yang aku inginkan. 너, 내가 원하는 건 Ternyata Tuan Putri tidak menyerah. Tuan Putri tetap meminta Gilce pulang ke Joseon atau Tuan Putri akan mengubur semua tahanan. 네가 그 여자를 얻기 위해 포로들을 다 묻어버리고 싶다면 Tahanan yang ada di penampungan, Jang Yun dan juga Gilce semuanya nggak ada ampun. Jadi dengan kata lain Jang Yun disuruh memilih antara Gilce atau semua tahanan, guys. 하지만 네가 내게 오지 않으면 Jang Yun dilema sekarang karena ini adalah dua pilihan dan tidak main-main. Jang Yun di kamar memikirkan hal itu terus karena Sung Nimnya juga termasuk tahanan. 조선에 돌아가 보리쌀을 추수하면 Akhirnya setelah mempertimbangannya, Jang Yun tidak mau Gilce juga terancam di Simyang lagi. Jadi Jang Yun berusaha menyelamatkan semuanya dengan menyuruh Gilce pulang ke Joseon. Gilce masuk kamar karena Jang Yun memanggilnya. 보자고 하셨다면서요? Jang Yun mengatakan ke Gilce kalau Dorgon mengizinkan Tuan Putri untuk melakukan perjalanan ke Joseon untuk menemui orang tuanya. 세자께서 조선에 다녀가는 것을 허락하셨습니다. Dan aku mau kamu ikut bersamanya ke Joseon. Dengan rombongan Tuan Putri kamu akan aman sampai Joseon. 부인도 그 편에 조선으로 돌아가십시오. Gilce terkejut dan menjawab, tapi kamu belum pulih, mana bisa aku pulang? 하지만 나리 병이 다 낫지 않았고 Gilce bingung juga kali ya, kemarin mau dikis sekarang disuruh pulang. Tidak usah mengkhawatirkan penyakitku lagi. Aku tidak membutuhkan kamu untuk merawat aku lagi. 이제 내 병은 신경 쓰지 마십시오. 부인 병간호는 필요 없어요. Di sini Jang Yun ada membalikan kata-kata Gilce waktu Gilce di penjara, guys. Jang Yun berkata, aku tidak membutuhkan kamu merawat aku lagi karena kita bukan siapa-siapa. 아무 사이도 아닙니다. Jadi kamu jangan merasa berhutang budi kepadaku dengan cara apapun. 그러니 내게 마음의 빚 같은 건 가질 필요 없어요. Jadi di hatiku tidak ada yang tersisa, jadi kembalilah ke Joseon. Gilce sedih sekarang. Matanya berkaca-kaca nahan tangis. 나리 Aku tahu kamu sekarang banyak pikiran setelah Kan tidak ada. Jadi jangan seperti ini. 골치 아픈 일이 많으신 게지요. Aku sudah bosan karena kamu menjauhi aku terus. Aku capek dan lelah sekarang. Gilce menjawab, tidak, aku tidak mau pulang. 싫다면요? Lalu tiba-tiba Jang Yun membentak Gilce, kamu wanita yang sudah bersuami, apa kamu tidak punya rasa malu? 돌아가고 싶지 않다고 하면 서방까지 있는 여인이 염치란 걸 모르시오? Gilce kaget dengan perkataan Jang Yun. Gilce sakit hati dan langsung keluar kamar, guys. Jang Yun berkata seperti itu supaya Gilce mau pulang ke Joseon. Jang Yun tidak mau Gilce terluka lagi. Dan juga para tahanan bisa selamat semuanya dari Tuan Putri. Jadi Jang Yun mengorbankan cintanya lagi. Jang Yun pun sakit mengambil keputusan itu. Gilce melihat bulan sambil menangis dan berkata ke Jongjong, kita akan kembali ke Joseon. Itu yang diinginkan Tuan Jang Yun. 조선에 가자. Aku ingin mengikuti sesuai keinginannya sekarang. Adegan Tuan Putri dan Gilce. Tuan Putri mengatakan kalau pangeran naik tahta, 이번에 우리가 조선에 다녀오는 길에 pangeran akan membalas budi kamu. Gilce tersenyum dan menjawab, Tuan Putri banyak melakukan hal buat aku. 소희는 이미 크게 받았습니다. Hari-hari yang kuhabiskan di sini membantu pertanian akan aku kenang sebagai saat paling bahagia dalam hidup aku. 이곳에서 농사일을 도우며 보낸 시절이 Jadi sebenarnya Gilce bahagia, guys, di Simyang karena Jang Yun.
Pada malam harinya Gilche pamit ke Jangyun. Gilche mengucapkan terima kasih. 이번 세자빈께서 조선에 다녀오시는 길에 Jangyun mengatakan maaf tidak bisa mengantarmu. Dan lupakan semua penderitaanmu di Simyang saat kamu ditangkap. 이 심양에서 겪은 고초 따위는 다 잊고 Dan hiduplah di Joseon dengan baik. Jadilah Gilche yang dulu yang cantik dan glamor. 잘 살아줘. 요란하고 화려하게. Baiklah, aku akan menjalani kehidupan yang baik sesuai keinginanmu. Terima kasih, dan aku benar-benar minta maaf kepadamu. Sambil menangis dan Gilche pergi, guys. 그리고 참으로 미안합니다. Dan Gilche akhirnya pulang bersama rombongan Tuan Putri dan Kasim dan tahanan yang lainnya yang ada di penampungan. Gilche sedih dan sakit hatinya. Gilche menunggu Jangyun. Apakah Jangyun akan datang melihatnya pergi? Gilche menatap terus ke belakang, tetapi Jangyunnya tidak ada. Dan akhirnya Gilche melanjutkan perjalanan dengan sedih. Sementara Gilche pergi, Jangyun pun datang dan mengucapkan perpisahan dalam hatinya. 잘 가시오. Jangyun sedih, guys, mereka harus berpisah lagi. Nah guys, sekian episode 16 part 1, ditunggu kelanjutannya. Terima kasih.